Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi yang rintik-rintik ini ditemenin oleh tilawah Quran di masjid santri, saya akan sampaikan satu kisah menarik tentang zuhud ya. Zuhud dalam pengertian yang benar, yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syadzili, Abul Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu ta'ala, yang diceritakan kembali oleh Al-Hakim At-Tirmidzi, seorang ulama tasawuf abad keempat Hijriah. Jadi ini bukunya dalam buku Riyadhatun Nafas, olah jiwa ya. Dalam buku ini disebutkan bahwa suatu saat ada seorang guru memerintahkan muridnya untuk datang kepada Al-Imam Asy-Syadzili, pendiri tarekat Syadziliyah. Kemudian sang murid itu berangkat menemui sang imam, yakni Al-Imam Asy-Syadzili, di rumahnya. Tapi betapa kaget, terkejut, cengang sang murid itu melihat kondisi rumah Al-Imam Asy-Syadzili rahimahullahu ta'ala. Beliau memiliki rumah yang sangat megah ya. Bahkan disebutkan dalam buku ini laksana istana. Terus sang murid ini merasa tidak percaya bahwa Al-Imam Syadzili yang selama ini dikenal sebagai seorang ulama besar memiliki rumah yang mewah, kemudian kuda-kuda yang sangat kuat, sangat bagus gitu kan. Karena dalam pandangan sang murid waktu itu, seorang ulama tidak mesti atau bahkan tidak boleh kaya. Apalagi disebut seorang ahli tarekat atau ahli zuhud yang dipersepsikan oleh sang murid dan mungkin diajarkan oleh sang guru. Kemudian sang murid ini menemui sang imam Al-Imam Asy-Syadzili rahimahullahu ta'ala, dan dia menyampaikan salamnya kepada Imam Asy-Syadzili rahimahullahu ta'ala. Begitu mendapatkan salam dari guru sang murid tadi, Al-Imam rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Asy-Syadzili rahimahullahu ta'ala berkata pada sang murid itu, beliau mengatakan dengan satu kata pendek tapi sangat bermakna dan mempengaruhi cara berpikir sang murid. Apa yang dikatakan? Perkataannya, tolong sampaikan sama gurumu kapan dia berhenti memikirkan dunia. Saya ulang, pemirsa rahimakumullah, tolong sampaikan pada gurumu kapan dia akan berhenti memikirkan dunia. Saya ulangi, tolong sampaikan pada gurumu kapan dia mau berhenti atau akan berhenti memikirkan dunia. Setelah mengatakan perkataan ini, sang murid belum mengerti apa maksudnya. Perkataan pendek yang
di mana sang murid melihat sang guru ini tidak tidak memiliki banyak harta, dan dalam pandangannya Al-Imam Asy-Syadzili tidak lebih pantas untuk disebut ulama daripada gurunya. Kemudian setelah mendengar perkataan tadi, sang murid kemudian pulang dan menyampaikan apa yang dikatakan oleh Imam Syadzili rahimahullah ta'ala. Sang murid berkata pada gurunya, "Wahai guru, Al-Imam Syadzili mengatakan perkataan ini kepadaku dan harus disampaikan kepada engkau." Al-Imam mengatakan, "Tolong sampaikan pada gurumu kapan dia mau berhenti memikirkan dunia." Mendengar apa yang dikatakan oleh Al-Imam Syadzili kepada muridnya itu, dia kemudian menangis dan menangis. Lalu dia berkata pada sang murid, apa yang dikatakan oleh sang imam benar adanya. Meskipun dia banyak harta, kata gurunya, tapi tidak sedikit pun hartanya menempel dan melekat dalam hatinya. Dia banyak harta, wahai muridku, tapi harta yang dimilikinya, istana yang kau bilang itu seperti istana, tidak pernah menempel dalam hatinya. Kuda-kuda yang dia miliki tidak pernah nempel dalam hatinya. Nah, kemudian sedangkan aku yang dalam kondisi miskin seperti ini masih terus memikirkan dunia dan terus memikirkan dunia, maka dia lebih pantas untuk disebut seorang zahid kaya daripada aku yang miskin masih berlumur ketamakan, berumur keinginan-keinginan untuk dunia. Sementara dia tidak telah lepas dari keinginannya pada dunia. Itulah yang disebut seorang zahid kaya atau seorang kaya yang zahid. Sementara ada orang miskin, tapi dia masih terus mendamba dunia, bahkan cinta pada dunia. Kemudian sang murid itu sadar dan mengerti apa yang dikatakan oleh sang imam tentang apa yang disebut dengan makna zuhud yang sebenarnya. Kita boleh saja menjadi kaya, tapi zahid, di mana harta dan kekayaan kita tidak melekat dalam hati nurani, jiwa, dan kalbu kita semua. Jangan sampai kita seakan-akan miskin, seakan-akan tidak peduli pada dunia, tapi otak kita, pikiran kita masih bergelayutan pada dunia. Zahid tapi kaya, dan kaya zahid adalah dambaan seorang muslim yang sebenarnya. Jadilah kita kaya zahid atau zahid kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.